Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang sempat mengejutkan publik dengan unggahannya di Instagram pada 17 Agustus kemarin, yaitu sebuah foto berisi tulisan "Saya siap untuk RI1". Kaisang akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah peluncuran produk baru, PT Roti Indonesia 1 alias RI1, atau nama lainnya Let's Toast. Kakak Kaisang, Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat wali kota Solo juga ikut memberi penjelasan bahwa unggahan adiknya itu adalah promosi produk baru. Seperti kita tahu, saat ini banyak politikus yang memasang baliho seperti Puan Maharani, Erlangga Hartarto, dan nama mereka sering masuk survei Capres 2024. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan pakar politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati. Halo Mas Wasisto, apa kabarnya Mas? Kabar baik Mbak Kori, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin, amin. Mas, kalau kita mengikuti aktivitas Kaisang di media sosial, ini bukan kali ini saja ya, dia mengelola momentum politik untuk marketing bisnis. Banyak yang memuji Ya, Kaisang nih, punya kecerdasan khusus dengan caranya ini. Bagaimana menurut Anda, Mas? baik. Makasih Mbak. Ya, saya pikir ya apa yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep ini adalah bentuk parodi politik ya. Artinya dia dengan cukup cerdik memanfaatkan situasi politik yang sekarang yang itu ditujukan untuk kepentingan pribadi Kaisang. Ya, kalau Anda sendiri, Yang bagaimana melakukan, sih melihat maaf, gimana? halo? Halo? Ya, Tadi agak-agak terputus, suaranya, Mas. baik. Maaf tadi ya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Kaisang ini adalah bagian dari parodi politik ya, Mbak Kori dan Tagarian. Karena eh, strategi ini cukup efektif, di mana ketika semua perhatian publik itu terfokus pada baliho, maka Kaisang ini memparodikan diri sebagai bentuk politisi, tapi dalam bentuk usaha ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaisang juga cukup cerdas ya dalam menggunakan politik gimmick ya. Artinya kita tahu posisi Kaisang sebagai putra presiden, tapi dia itu tidak hanya dalam narasi kekuasaan gitu, tapi menggunakan narasi itu dibalik untuk kepentingan bisnis. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa ini bukan soal kecerdasan, tapi soal kecerdikan dan kelihayan dalam melihat situasi seperti sekarang, Mbak Poli. Ya, kalau kita lihat, Kaisang itu terlihatnya sepertinya begitu santai, seperti tidak ada beban gitu ya, kata-katanya di media sosial juga, kayaknya luwes, santai gitu. Nah Ya, ini kalau Anda sendiri bagaimana Mas, melihat karakter seorang Kaisang? ya, baik. Saya pikir kan sosok Kaisang Pangarep ini adalah sosok antitesis ya, atau suatu paradoks dari kecenderungan anak-anak pejabat yang itu cenderung menjaga jarak dan mungkin memanfaatkan kekuasaan dari orang tuanya untuk kepentingan pribadi ya. Apa yang dilakukan Kaisang ini kan adalah bentuk representasi dari anak muda generasi Z yang itu tidak suka struktur, independen dan maunya mandiri kan. Artinya di sinilah kita menemukan sosok Kaisang yang itu eh, berusaha membangun citra dirinya sendiri dan mampu menggunakan segala fasilitas yang ada dia miliki untuk kepentingan pribadi sebenarnya, tanpa harus menunjukkan bahwa dia itu seorang yang uh, kalangan elit atau kalangan uh, ningrat yang itu biasanya lekat dengan kesan arogan, Mbak Kori. Ya, ya kita juga bisa lihat ya, Kaisang nih sepertinya cepat banget perkembangan bisnisnya itu melesat ya Mas ya. Hmm. Eee, Banyak pihak menilai ini tidak lepas dari pengaruh bapaknya yang seorang presiden. Uh, Kalau dikaitkan dengan demikian, memang asumsi itu mesti ada, Mbak Kori ya. Maksud saya persepsi aji mumpung mesti ada, di mana ketika seorang orang tua menjabat, anak akan ikut ketularan itu mesti ada. Tapi yang kita simak di sini kan Kaisang kan beda bisnis dengan
apa yang dilakukan oleh kakaknya atau mungkin Presiden Jokowi kan yang lebih condong ke dunia politik. Kalau Kaisang kan lebih murni ke dunia bisnis kan, yang kita tahu lebih banyak berkecimpung dalam e-commerce daripada urusan politik. Tapi nah, terlepas dari itu semua, persepsi aji mumpung ini mungkin bisa benar atau tidak sih sebenarnya, karena satu sisi yang namanya keistimewaan, fleksibilitas mungkin dapat juga oleh Kaisang dalam hal ini. Sejauh pengamatan Anda, Mas, selain yang terbaru yang saya siap untuk RI1 ini, kapan saja Kaisang menggunakan isu politik untuk marketing bisnisnya? Ya, saya pikir kalau Kaisang itu sudah lama, Mbak, ya, kalau menggunakan isu politik ya. Sejak Pak Jokowi jadi Gubernur DKI pun sudah menggunakan isu itu kan sebenarnya. Kemudian di sebelumnya, saat periode pertama juga menggunakan isu itu. Artinya, maksudnya menggunakan parodi politik untuk membesarkan namanya sendiri dan juga membesarkan bisnisnya. Nah, saya pikir kan kalau bisa saya baca, Kaisang ini adalah bentuk lain dari strategi Jokowi untuk memparodikan diri gitu loh, Mbak. Artinya kita tahu kalau Pak Jokowi itu cenderung apa ya, tidak terlalu ambil pusing dengan segala macam perdebatan politik. Tapi kalau Kaisang kan saya pikir adalah bentuk dari representasi membuat dirinya sebagai parodi gitu loh, Mbak. Artinya kita melihat ada sisi seimbang. Ya, halo? Halo, Mas Ya, halo? Wasisto? Ya, Ya, sempat terputus lagi, Mas. Oke, saya lanjut ya, Mas, ya? oke. Ya, tapi kalau menurut Mas Wasisto sendiri, apakah ada resiko buruk dari cara yang ditempuh Kaisang ini, memparodikan politik untuk mempromosikan produknya? Tentu ada resiko buruk, Mbak. Resiko negatif maksud saya, Mbak Kori dan Tagarian. Karena begini, apa yang dilakukan Kaisang adalah berusaha membuat bahasa politik jadi bahasa kasual kan sebenarnya, yang bisa dimengerti semua kalangan. Tapi tentu di sini yang namanya politik kan kalimat yang bersayap kan. Nah, kalau misalnya Kaisang tidak berhati-hati menggunakan diksi atau kalimat, itu bisa berpotensi mengundang kontroversi sebenarnya. Nah, mungkin untuk sekarang Kaisang masih terlindung di bawah kekuasaan bapaknya ya, tapi Kaisang masih menggunakan seperti ini, saya pikir rentan menimbulkan apa ya, kontroversi dan mungkin serangan politik dari Ya, kalau menurut Anda sendiri, Mas, apakah cara Kaisang ini sebenarnya efektif nggak sih untuk membesarkan usahanya? kalau yang saya lihat kan usaha seperti ini kan lebih pada cari momentum ya, Mbak Kori dan Tagarian ya. Artinya tidak semua momentum politik itu bisa menjadi parodi kan. Tapi yang dilakukan Kaisang ini adalah menggunakan sesuatu yang viral di sosial media untuk kepentingan bisnisnya. Nah, untuk ke depan mungkin strategi yang sama bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas komunikasi parodi politik untuk bisnis ini adalah mungkin Kaisang adalah pionirnya ya, karena setahu saya itu belum ada lagi yang seperti itu, maksudnya menggunakan bahasa politik parodi untuk bisnis sebenarnya. Ya, pertanyaan terakhir, Mas, apa yang harus diperhatikan orang lain kalau mau meniru cara marketingnya Kaisang? Ini yang paling penting adalah positioning, Mbak Kori dan Tagarian. Karena menggunakan bahasa parodi untuk kepentingan marketing itu juga terkait siapa sih orang itu sebenarnya. Nah, kalau positioning kita bagian dari kekuasaan, mungkin enak pembawaannya. Artinya kita melakukan parodi atau menggunakan bahasa yang sifatnya
karikatif pada lawan-lawan politik itu tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita di luar sistem dan menggunakan parodi, bisa jadi itu menjadi semacam penghinaan ya, karena yang demikian kan langsung menuju ke personal kan. Nah, selain positioning juga mungkin lebih ke diksi ya, karena bahasa parodi kan bahasa diksi kan yang itu dibuat selucu mungkin. Nah, saya pikir kalau pemilihan kata atau diksi yang itu terlalu bombastis itu malah justru jadi bumerang bagi dirinya sendiri sebenarnya. Jadi ada dua hal itu sih Mbak Kori untuk bisa kita garis bawahi untuk bagi orang lain untuk seperti Kaisang sih. Oke, Mas Wasisto, terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu ya Mas ya. Sehat selalu Mbak Kori dan Kru Tagar. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pakar politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video